ada rapat nanti di kantor. Jadi setelah selesai kuliah ini saya juga akan segera ke kampus. Ada beberapa hal yang urgent yang harus dibicarakan secara langsung, nggak bisa lagi lewat internet dengan beberapa dosen di fakultas. Jadi kita harus ketemu, walau nanti tetap mungkin jaga jarak semua. Siap, Ya, Pak. jadi mungkin hanya 1 jam paling lama, karena saya harus siap-siap, saya harus ke kantor lagi untuk rapat nanti terkait dengan ya banyak hal lah menyangkut mahasiswa dan akhir semester begini, termasuk wisuda dan macam-macam. Ya, jadi sambil menunggu yang lain gabung, karena saya lihat ini baru 57 orang, ya nggak apa-apa. Jadi kita eh, sebenarnya andaikan full hari ini, mungkin materi kita bisa selesai. Sehingga minggu depan bisa libur mempersiapkan ujian. Dan kalau saya tidak salah ujian tanggal 8 kayaknya ya, 8 Juni. Mulai ujian akhir semester. Dan kalau sudah saya lihat untuk matematika 2 memang agak jarang kita kena hari besar atau libur nasional. Tetapi di hari Kamis banyak sekali saya libur di matematika teknik 4 dan teknik sungai. Sehingga saya harus cari penggantinya. Dan kebetulan ini matematika teknik 2 ini kan pesertanya semester 2, jadi tidak ikut mata kuliah MK atau manajemen kepemimpinan. Nah ini kan 2 minggu ini kan terbengkalai lagi kuliah karena ada manajemen kepemimpinan, sehingga saya kosongkan kuliah karena sebagian separuh lebih itu ikut. Oke, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kita lanjutkan ke materi yang kemarin, kita lanjutkan ke penggunaan integral. Jadi buka ini videonya saya matikan dulu ya. Ada yang bilang suara saya kurang jelas, coba mikrofonnya yang dibesarkan dulu. Ya. Jadi kemarin penggunaan integral ini sudah kita bahas sebagian, jadi paling tidak ada beberapa topik yang harus kita bahas mengenai integral. Ya, nggak mau ini di... Wah, kok nggak mau ya? Kemarin kita sudah bicarakan apa ya, penggunaan integral itu tentang luas di bawah kurva. Kurvanya satu buah ya, satu biji ya. Jadi luas di bawah kurva itu biasanya dibatasi dengan sumbu X, sumbu Y, atau garis tertentu ya. Baik itu garis vertikal searah sumbu Y atau horizontal searah sumbu X. Kemudian kita lanjutkan lagi waktu itu dengan penggunaan integral menghitung luas di bawah 2 kurva. Jadi ada 2 kurva, kemudian kita cari luas di bawahnya. Lalu kita lanjutkan lagi dengan volume benda putar. Jadi kalau ada kurva diputar mengelilingi sumbu X,
atau sumbu Y, lalu kita hitung eh, volumenya. Ini kemarin. Jadi yang berwarna hijau sudah kita bicarakan. Lalu satu lagi kemarin sudah kita bicarakan titik berat bidang. Tentu saja bidang yang kita bahas seperti kemarin itu adalah bidang-bidang yang cenderung tidak teratur. Ya, kalau bidangnya teratur itu biasanya mudah dicari. Jadi yang ini sudah kita bicarakan kemarin. Yang warna hijau di slide ini. Baik nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 8 ini nanti, ini penting sekali di dalam banyak hal terkait dengan perkuliahan kita di teknik sipil ya. Rasanya aneh kalau luas kita nggak bisa hitung, juga volume dan apalagi titik berat. Titik berat kalau kita tidak bisa hitung bermasalah di dalam nanti menentukan misalnya ya, menentukan titik pusat kita menghitung momen guling misalnya terhadap struktur bendung di sungai. Jadi bidang-bidang tertentu ada bidang segitiga, ada bidang trapesium, bidang seperempat lingkaran, dan seterusnya. Sering kita bertemu itu nanti. Khususnya juga di analisa struktur 4. Ketika kita nanti bicarakan tentang struktur pelengkung dengan metode pusat elastik. Ya. Jadi konsep titik berat ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami. Selanjutnya untuk sekarang ini kita coba bicara tentang panjang kurva. Panjang kurva ini sering dipakai analisisnya di dalam menjelaskan tren dan perilaku kurva-kurva merupakan hasil pengukuran atau hasil penelitian yang berupa data-data lalu kemudian kita grafikkan dan seterusnya ya. Jadi ini materi kita untuk hari ini dan syukur-syukur nanti sampai ke momen inersia ya atau momen lembam. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke panjang kurva aplikasi integral. Nah, kita lihat secara grafis seperti ini ya. Misalkan bahwa koordinat titik P ini adalah X, Y, dan Q adalah sebuah titik pada kurva di sini. Dan Q adalah sebuah titik pada kurva. Kurvanya persamaannya adalah Y sama dengan Fx. Ini. Dengan catatan bahwa Q ini dekat dengan P. Dekat, jadi tidak jauh. Dekat. Dengan DS ini yang saya kasih warna merah adalah panjang busur kecil ini. Jadi dari P dan Q itu merupakan busur. Karena grafik Y fungsi X ini melengkung. Jadi P, Q ini adalah busur. Ini melengkung. Ya. Nah, kalau kita proyeksikan koordinat P ke sumbu X dan titik Q ke sumbu X juga, ya, maka jarak antara P dan Q ini di arah sumbu X yang adalah proyeksi dari busur kecil PQ itu kita misalkan sebagai DX, ya, dan selisih tinggi Q atau ordinat Q dengan P yaitu ini dia.
itu kita ibaratkan dy, dan ds ini yang adalah busur, saya misalkan menjadi lurus seperti ini, ya, yang sebelah kanan, maka sebenarnya kita menemukan bentuk seperti segitiga. Maka ketika P dan Q ini saya buat dekat sekali, maka lingkungan yang kita dapat juga lingkungan yang sangat kecil. Dan maka ds juga akan mendekati 0. Maka kesalahan perhitungan akibat kita anggap sebagai segitiga akan semakin kecil. Ya. Ingat kita sedang bicara integral. Ya. Jadi coba diamati dulu sketsa grafik ini untuk kemudian kita bicara tentang panjang kurva. Maka berdasarkan rumus segitiga sebenarnya bisa kita turunkan nanti cara integral untuk menghitung panjang kurva. Nah, di sini kita lihat bahwa ds tadi yang melengkung, ya. Jadi sebenarnya melengkung ini saya buat begini. Tapi kemudian jadi saya anggap segitiga begini. Maka ds kuadrat, sisi miring kuadrat, ini, ds kuadrat, itu setara dengan, saya tidak tulis tanda sama dengan. Ya, ini notasi setara. Karena masih lengkungan, saya masih menggunakan ds. ds itu tadi busur kecil. Ya. Itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku dari segitiga tadi, ya. Jadi dasarnya tetap rumus segitiga. Saya coba buka lagi ke slide sebelumnya. Jadi kalau ini saya kuadratkan, itu harus sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Seperti itu. Tetapi ketika ini masih merupakan lengkungan, maka tanda sama dengan secara matematis harus diubah menjadi setara. Seperti ini. Gitu ya. Ada orang yang hanya menulis 2 kali 2 garis begini. Itu artinya juga setara. Itu pernyataan yang kita lihat di sini, di baris pertama ini. Oke, kemudian saya bagi dengan dx kuadrat. Baik ruas kiri maupun ruas kanan, saya bagi dengan dx kuadrat sehingga saya dapatkan ini. Semua saya bagi dengan dx kuadrat. Jadi yang ini saya bagi dx kuadrat, ini saya bagi dx kuadrat, ini saya bagi dx kuadrat. Jadilah ini. Ini. Ya. Kemudian yang dx kuadrat per dx kuadrat, yang ini kan sama persis. Kalau ini ds per dx ya, ini. Sedangkan ini yang dx kuadrat per dx kuadrat, saya tulis jadi 1. Ya, saya kira mudah ya. Baris kedua. Nah, ini hanya saya tulis menjadi 1 kali kuadratnya ini karena di atas dan di bawah ada kuadrat. Ini juga di atas dan di bawah ada kuadrat. Saya tulis ini dalam bentuk ini dalam bentuk ini. Itu ya. Itu masih sama. Nah, kemudian ketika kuadratnya di ruas kiri saya hilangkan, yang ini saya hilangkan, maka di ruas kanan berubah menjadi tanda akar. Seperti ini. Ini masih tetap menggunakan kesetaraan, bukan sama dengan. Karena kita masih menggunakan notasi ds. Ya. Nah, maka syarat integralnya masuk.
ketika dx mendekati 0, artinya ds-nya itu juga mendekati 0 dan kecil sekali, maka perhatikan perubahan penulisan notasi. Notasi yang seperti ini ya sudah berubah menjadi huruf D biasa di sini ya. Di sini menjadi ds dx ya. Dan ini sebenarnya bukan lagi ini sudah bisa jadi sama dengan ya. Di sini sudah betul ya. Tapi karena di sini belum saya bubuhkan notasi integral, maka penulisan kesetaraan masih bisa dibenarkan yang ini. Nah, ketika kita sudah dapat rumus ini, lalu kemudian di ruas kiri dan di ruas kanan saya tambahkan notasi integral, maka persamaan untuk panjang kurva sebenarnya ini. Sekarang kita sudah dapat. Cuma bentuk itu masih belum begitu spesifik menunjuk ke panjang kurva karena masih integral ds, dx, dx, ya. Lalu kemudian ini saya ubah, saya coret jadi integral ds. Integral ds adalah s, ya. Lalu saya tuliskan batas bawahnya a dan batas atasnya b, sebagaimana tadi di grafik kita ini ada a, ini ada b. Jadi panjang kurva dari A sampai B sudah kita dapatkan, yaitu S tadi, itu sama dengan integral, ya, nih, akar, jangan lupa ya, akar 1 ditambah, kan gitu. Lalu besaran di besaran di arah Y per besaran di arah X ini. dy dx. Jangan lupa ada kuadratnya. Jadi di sini ada kuadratnya. Di sini dy dx kuadrat. Inilah panjang kurva lengkungan ini. Dari A sampai B dengan batas integralnya A, di atas adalah B. Gitu ya. Di sini catatannya dy dx di sini. Jangan lupa dikuadratkan. Kuadrat. Itu. Jadi hanya itu rumus panjang kurva. Ini, jadi yang perlu diingat akhirnya hanya itu, ini. Ya. Jadi S sama dengan integral A, B, akar 1 ditambah dy dx kuadrat. Ya. Oke, coba kita lihat dulu bagaimana kita mengaplikasikan rumus itu ke sebuah soal yang hanya berupa kalimat tanpa gambar seperti ini. Perintahnya adalah tentukan panjang kurva Y kuadrat. Ya, bukan Y, tapi Y kuadrat sama dengan X pangkat 3. Nah, secara mudah sebenarnya kalau mau digambar, grafik ini juga bisa kita gambar. Itu bisa kita gambar. Dengan cara kemarin memplot koordinat-koordinat hubungan X, Y. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa. Kalau X-nya 0, berapa. Dan seterusnya bisa. Ya. Nah, tapi kemudian tanpa melukiskan kurvanya pun ternyata
dengan bantuan integral, kita bisa hitung panjang kurvanya dengan terlebih dahulu menyederhanakan persamaan kita itu. Y kuadrat sama dengan X pangkat 3, saya ubah dulu menjadi Y sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat. Karena kuadrat di sini hilang, di sini muncul akar. Akar dari X pangkat 3. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Atau X-nya 0, Y-nya berapa? Pasti 0. Kalau ini 0 pangkat 3, akar 0 adalah 0, 0, Y sama dengan 0. Berarti grafik ini pasti melalui titik 0, 0. Kalau ini saya buat 2, 2 pangkat 3 berarti akar 8. Y-nya sama dengan akar 8. Kalau X-nya sama dengan 2, kan gitu. Lalu titik-titik itu diplot. Selanjutnya grafiknya akan dapat. Tapi saya bilang tadi tanpa melukiskan grafiknya, ternyata kita bisa selesaikan. Kalau sudah dapat ini seperti ini, lalu bentuk akar ini kemudian saya sederhanakan lagi menjadi X pangkat 3/2. Saya kira nggak ada masalah ya mengubah ini menjadi ini, lalu menjadi ini. Gitu ya. Akar ini kan di sini sebenarnya ada 2, cuman nggak ditulis. Jadi kalau di sini ada pangkat 3, di sini lagi, berarti ini sebenarnya kan X pangkat setengah kali 3. Karena kalau tanpa ini, tanpa 3 ini kan sama dengan X pangkat setengah. Begitu. Nah, dengan adanya 3 ini ya kalikan lagi di sini 3 pangkatnya ini. Berarti setengah kali 3, 3/2. Seperti ini. Gitu. Jadi kita dapat ini. Ternyata Y sama dengan X pangkat 3/2. Nah, selanjutnya DY DX sudah bisa kita cari. Untuk apa DY DX? Karena tadi di rumus ada DY DX untuk menghitung panjang kurva. Jadi kita cari DY DX. DY DX dari X pangkat 3/2 adalah ini. Gitu ya, nggak usah dijelasin lagi, turunan sudah lama lewat. Nah, berarti sekarang saya punya 1 plus DY DX kuadrat yang ada di dalam akar. DY DX ini saya ganti dengan ini, jadi ini. Ya. Di sini ada pangkatnya di rumusnya pangkat 2, ya di sini juga saya kasih pangkat 2. Ya. Nah, kalau kemudian ini saya selesaikan kuadratnya ini, 3/2 kuadrat itu 9/4. Lalu setengah kuadrat, setengah tambah setengah berarti 1. Berarti X pangkat 1. Cuman tidak ditulis angka 1. Sebenarnya di situ ada angka 1. Sekarang jadi sederhana seperti ini. Kemudian ini saya masukkan ke rumus ini, jadilah ini. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal saya integralkan. Ya. Tanda akarnya saya hilangkan, sudah jadi begini. Ya, tanda akar ini saya hilangkan. Nah, di sini proses integralnya yang menjadi harus panjang. Kita akan masuk ke integral dengan pemisalan. Ya, kita misalkan dulu yang di dalam kurung itu sebagai U, 1 ditambah 9/4 X sebagai U, berarti sebenarnya adalah integral U pangkat setengah dx kan. Dan selanjutnya kita bisa cari du-nya atau du dx. Ya. Jadi di sini U sama dengan ini, du dx-nya adalah 9/4. Tapi kalau du-nya berarti 9/4 kali dx, kan tinggal dx-nya dipindah cross kanan. Atau dx-nya
saya dapatkan jadi 4/9. Ini pindah ke ruas kiri. 9/4. Jadi 4/9 DU. Ya. Ini aja bisa kita pahami dengan baik, nanti saya kira udah cukup. Jadi sekarang ini harus dapat dulu. Kita belum selesai proses integralnya. Nah, karena DU-nya sudah dapat, DX-nya sudah dapat, ya, selanjutnya bisa kita selesaikan integralnya seperti ini. Nah, ini tadi kembali saya tuliskan dulu ulang. Sekarang saya ganti ini menjadi U, ya. 1 plus 9/4 X jadi U. Pangkat setengahnya ini tetap saya tuliskan. Lalu ini saya integralkan. Bukan diintegralkan, sorry. DX-nya saya ganti dulu dalam DU karena ini U. Ini. Tadi DX-nya kan 4/9 DU. Ini. Nah, sekarang 4/9 ini saya taruh ke depan. Jadi seperti ini. Jadi 4/9 U pangkat setengah DU. 4/9 ini sebenarnya masih bisa saya keluarkan dari integral. Jadi 4/9 integral 0,5 U pangkat setengah DU. Jadi integral U pangkat setengah sudah jadi mudah kita selesaikan. Yaitu 1/1 ditambah 1. 1 saya ganti menjadi 2/2. Ini. Lalu U pangkat setengah tambah 2/2. Batasnya adalah 0,5. Sebenarnya proses integrasi kita sudah selesai sampai di sini. Tinggal kemudian adalah mensubstitusi batas atas dan batas bawah ke integral kita ini. Dengan catatan U-nya ini adalah 1 ditambah 9/4 X. Ini. Jadi ini harus diganti lagi. Ini 4/9, ini 2/3, ya. 1/3/2 itu kan 2/3, sehingga saya dapatkan 8/27 di sini. Lalu ini pangkatnya 3/2. Nah, kemudian 5 ini substitusikan ke X. Dikurangi dengan 0, substitusikan ke X ini, itu ini. Jadi walaupun kelihatannya panjang, ini langkahnya tinggal mensubstitusi angka-angka yang ada di dalam batas pengintegralan. Selanjutnya dengan menyelesaikan ini, karena ini semua sudah angka, kita akan dapat satuan panjang pada grafik kita Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 dari X sama dengan 0 sampai X sampai 5, panjang kurvanya ternyata adalah 335/27 satuan panjang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Halo guys. Hai. Ada yang ditanya guys? Gak ada, Pak. Guys. Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas bingung atau jelas beneran? Jelas ya, karena ini masih hanya angka-angka. Oke, kita lanjutkan saja kalau begitu. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya, karena jam 11:30 saya sudah harus di kantor lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ke momen inersia. Ini juga hal penting sekali buat kita, terutama di mekanika bahan. Tetapi bukan saja di situ, di dalam analisa struktur semuanya ini mesti penting. Karena momen inersia ini berkaitan langsung dengan momen tahanan tampang, momen penampang, momen tampang lah ya.
Momen inersia itu nanti di dalam rumus-rumus kekakuan akan sering menemukan notasi E gini, EA ya. E itu modulus elastisitas bahan, A-nya itu penampang luas penampang. Lalu di dalam metode lain, metode kekakuan, ini di metode fleksibilitas, di metode kekakuan akan muncul rumus E, I. Ya. Tuh. Biasanya di atas ini akan ada L-nya, panjang elemen batang, panjang elemen struktur itu dibagi dengan EI. EI ini itulah kekakuan. Ternyata I atau inersia itu berkaitan langsung dengan kekakuan material atau elemen struktur. Oke, atau dengan kata lain tolong diresapkan. E itu mewakili bahan. Bahannya terbuat dari apa? Karena E baja, modulus elastisitas baja, dan modulus elastisitas beton, modulus elastisitas kayu, modulus elastisitas karet, modulus elastisitas bahan-bahan lainnya tentu berbeda-beda. Jadi E itu kalau menemukan di rumus-rumus analisa struktur itu adalah wakil atau mewakili bahannya. Bahannya terbuat dari apa? Kemudian I atau inersia itu mewakili ukuran penampang. Ya, dimensi penampang. L-nya adalah dimensi panjang. Jadi yang mempengaruhi kekakuan elemen batang di dalam analisa struktur adalah panjangnya, bahannya dari apa, lalu ukuran penampangnya. Gitu ya. Itu mudah kita pahami. Biasanya semakin panjang semakin tidak kaku, kan gitu. Semakin tidak kaku. Jadi kalau L-nya ini makin besar, ya, semakin tidak kaku. Karena I-nya, kekakuannya kan hasilnya di sini K gitu, kan makin besar. Kalau ini makin besar. Kalau ini makin kecil, itu akan semakin kaku. Nah, ini yang kalau dibalik seperti ini rumusnya, L per EI, maka kita berurusan di dalam analisa struktur metode fleksibilitas. Begitu kita balik EI per L, ya, EI malah dibagi L, ini yang kita sebut metode kekakuan. Dan metode ini lebih disukai di dalam analisa struktur. Maka dari rumus ini bisa kita lihat L-nya makin besar, semakin tidak kaku. Karena kalau pembaginya makin besar, hasilnya makin kecil, semakin tidak kaku. Jadi metode fleksibilitas dengan metode kekakuan itu dua metode yang berkebalikan. Ya. Tapi keduanya akan menghasilkan hasil analisis yang sama. Hanya prosesnya yang berbeda. Metode fleksibilitas itu biasanya lebih bertele-tele, lebih panjang, lebih membutuhkan waktu melakukan analisa, sehingga cenderung tidak disukai karena juga tidak punya keteraturan langkah. Maka sering disebut metode fleksibilitas itu akan melibatkan persamaan matematis yang sangat rumit. Maka metode itu kurang disukai. Lebih disukai metode kekakuan yang cenderung langkah-langkahnya itu berulang sehingga sangat cocok juga diprogramkan dengan komputer. Jadi pada akhirnya yang paling populer dalam analisa struktur adalah metode kekakuan, ya, bukan yang fleksibel. Tapi kehidupan ini lebih baik fleksibel, jangan kaku-kaku. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu.
Momen inersia suatu area bidang. Area itu sebenarnya ya bidang, tapi ya begitulah harus diterjemahkan. Kita bisa perhatikan gambar ini. Ya. Kita akan mencari momen inersia area bidang yang tidak teratur ini terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y yang kita definisikan sebagai rumus yang saya tulis berwarna merah di sini. IX itu sama dengan integral Y kuadrat dA, sedangkan IY-nya integral X kuadrat dA. Lihat, ketika kita mencari inersia ke sumbu X, di sini adalah Y. Ketika kita mencari inersia ke sumbu Y, di sini adalah X. Dan ada dA, atau diferensialnya dilakukan terhadap luas, di mana inersianya kita akan tentukan. X dan Y itu adalah koordinat elemen. Kita buat elemen kecil di dalam bidang yang tidak teratur ini. Kita buat elemen dA yang merupakan elemen luas di dalam bidang kita ini, atau kita sebut elemen luas diferensial dA. Oleh karena elemen dA dikalikan dengan kuadrat jarak. Jadi X kan jarak dari pusat berat elemen ini, ya, X ke sumbu Y, sedangkan Y-nya adalah jarak dari elemen kecil dA ini ke sumbu X. Dikuadratkan, lihat di sini ada kuadratnya. Karena elemen dA ini dikalikan dengan kuadrat jarak dari sumbu referensi kita adalah X dan Y, maka momen inersia disebut juga momen kedua dari suatu bidang. Ya, jadi kalau kalian beranalisa struktur, P dikali L, P kali jarak tegak lurus gitu ya, itu disebut momen. Hanya momen aja yang selama ini dengarnya. Ini sebenarnya adalah momen pertama, ya. Nah, momen kedua kita sebut itu inersia. Jadi ini tolong diingat ya. Momen inersia disebut juga momen kedua dari suatu bidang atau area. Jadi saya hanya menyampaikan teorinya dulu, soalnya mungkin minggu depan karena waktu kita sangat terbatas. Kalau saya nggak salah ini jam 10.59. Oke, moga-moga teorinya selesai. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana momen inersia diperoleh dengan teknik integrasi, kita perhatikan sebuah bidang persegi panjang seperti ini. Kalau yang tadi kan bidangnya nggak teratur. Ini saya buat bidang persegi panjang dengan lebar B dan tinggi H. Ini adalah tingginya H. Karena ini H dibagi 2, H dibagi 2, H dibagi 2 ditambah H dibagi 2 kan berarti jadi H. Ya, jadi tingginya adalah H dan lebarnya B. Ini sumbu X dan Y mempunyai pusat di pusat berat C. Jadi ini titik original atau original point, titik asal. Semua koordinat akan berorientasi ke titik merah ini. Ini adalah titik 00 dari koordinat X, Y gitu ya. Nah, untuk memudahkan analisis, kita gunakan elemen luas diferensial dA seperti ini. Kita ambil elemennya di arah sumbu X-nya, maka besarannya adalah dy, di arah sumbu Y. Ini dalam bentuk strip horizontal tipis dengan lebar B, karena ini B per 2, B per 2, berarti ini adalah B, dan tingginya dy ini tadi. Maka dA atau luas strip tipis horizontal ini adalah B kali dy, kan gitu ya. Panjang kali lebar ini. Nah, kalau kita buat lagi strip satu lagi di sini, kita buat lagi strip lagi, kita buat lagi strip begini, ya. Maka saya tulis di sini, karena semua strip berjarak sama terhadap sumbu X,
ya, terhadap sumbu X, maka momen inersia Ix dapat dinyatakan terhadap sumbu X sebagai berikut. Ini dia. Ix, ini rumus dasarnya, adalah Y kuadrat dA, Y kuadratnya, batasnya adalah H per 2 dan H per 2. Saya tunjukkan di sini lagi. H per 2 di bawah sumbu X adalah minus. Ini minus. Ya. H per 2 yang di atas itu plus. Berarti ini batas atas pengintegralan positif. Ini batas bawah pengintegralan jadi negatif. Di rumus ini kita lihat. Ya. Kemudian Y kuadrat saya tuliskan lagi di sini. Ini. Lalu dA-nya tadi saya sudah dapat adalah B kali DY. Ini dA itu tadi di rumus tadi sudah dapat B kali DY. Itu diganti. Ini. Nah kemudian B ini adalah konstanta karena ini merupakan lebar dari bidang persegi itu saya keluarkan. Jadi di sini. Berarti tinggal Y kuadrat DY ini. Batasnya tetap sama H per 2 sampai minus H per 2. Lalu kemudian itu kita integralkan ya di sini. Integral Y kuadrat DY adalah sepertiga Y pangkat 3. Ini ada B, batasnya adalah H per 2 positif dan H per 2 negatif. Ya. Lalu kemudian Y-nya ini saya ganti dengan H per 2 dikurangi dengan Y-nya ini saya ganti dengan min H per 2. Jadilah seperti ini. Ya. Lalu ini saya sederhanakan lagi. H per 2 pangkat 3 berarti H per 3 per 8. Ini. Ini B kali sepertiga jadi B per 3. Ini. Begitu juga dengan yang minus. Ini minus H per 3 per 8. Ya. Ini nggak ada lagi nih. Pangkatnya ini nggak ada lagi. Kan sudah diangkatkan. Lalu kemudian ini B kali H. Oke, jadi dengan menyederhanakan ini kita akan dapat B H pangkat 3 di sini. 3 kali 8 sama dengan 24. Ini. Dan yang ini juga ada ini. Lihat, di sini ada minus. Di sini ada minus lagi. Ini ada minus. Berarti jadi plus. Min jadi plus. Jadi seperti ini. BH pangkat 3 ditambah BH pangkat 3 jadi 2BH pangkat 3 per 24. 2 dan 24 saya coret. Jadi 1 di atas, di bawah jadi 12. Itu kenapa sering kita tahu momen inersia penampang persegi itu 1/12 BH pangkat. Ya. Jadi rumus-rumus ini sering kita temukan di analisa struktur, tapi aslinya asal rumus itu diselesaikan dengan dengan cara yang sama dapat digunakan elemen luas diferensial dalam bentuk strip vertikal. Artinya, kalau strip ini saya buat menjadi vertikal begini, ya, stripnya ini saya buat jadi vertikal begini, maka bentuk momen inersianya terhadap sumbu Y
akan sama persis, hanya notasinya yang berbeda. Itu maksud kalimat ini ya. Sekarang kan luasnya menjadi H kali dx. Kalau tadi B kali dy. Sehingga kita akan dapatkan rumus untuk inersia di arah sumbu Y seperti ini. Ya. Yang bentuknya sama persis. Kalau tadi 1/12 BH pangkat 3 terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y 1/12 HB pangkat 3. Kalau tadi 1/12 BH pangkat 3. Ini kalau IX tadi. Jadi hanya ini dibalik ini. Di sini B-nya yang pangkat 3. Ini hanya yang pangkat 3. Nah, berikutnya, jika sumbu lain dipilih, maka momen inersia akan mempunyai harga yang berbeda. Jadi kalau sumbunya dipilih, diganti, oke, pusat beratnya saya taruh di sini gitu. Misalnya kita berurusan dengan beton bertulang, karena ada penulangan, maka titik berat penampang akan turun ke bawah, karena baja ada penulangannya di bawah ini, penampang. Maka nanti momen inersianya akan berbeda. Jadi penampang polos seperti ini tanpa tulangan di dalam struktur beton. Dengan ada tulangan, maka inersianya akan berbeda. Dengan adanya tulangan, dengan kata lain, maka akan terjadi peningkatan momen inersia atau kekakuan penampang. Akibat penulangan tadi. Itu kira-kira makna kalimat tadi. Ini. Sebagai contoh ditinjau sumbu BB yang berbeda di alas persegi panjang pada gambar di atas. Ya. Jadi di alasnya, alas dari ini, misalnya di sini saya ambil, itu maka inersianya akan berbeda. Ya. Dan hasilnya saya tuliskan di sini. Di sini. Itu cuman BH pangkat 3/3, bukan per 12. Ya. Lalu kemudian jika diperhatikan tampak bahwa momen inersia terhadap sumbu BB di bagian bawah lebih besar dari momen inersia terhadap sumbu pusat berat X. Ya. BH pangkat 3 dengan BH pangkat 3/12. Kan ini lebih besar ini. Ya. Dengan kata lain, kita bisa lihat bahwa momen inersia penampang ini terhadap sumbu X dan terhadap BB, maka terhadap BB momen inersianya lebih besar dibanding terhadap sumbu X. Gitu. Itu kenapa di dalam desain perencanaan penampang, momen inersia itu selalu, saya ulangi, momen inersia itu selalu dihitung ke pusat berat penampangnya. Bukan ke yang paling besar, karena perencanaan itu prinsipnya adalah kondisi terkritis, terparah, terjelek keadaannya, supaya menghasilkan desain paling kuat. Jadi kondisi terkritis pun dia kuat, itu loh maksudnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya kira itu yang penting konsepnya. Ini nanti kalau bentuk penampangnya seperti itu gimana lagi dan seterusnya itu bisa kita bicarakan lah sekali lagi pertemuan minggu depan. Kalau seperti ini dibuat begini, gitu. Ini sebenarnya prinsipnya sama. Hitung semuanya seperti persegi panjang, kurangi yang bolong. Kira-kira gitu. Ya, konsepnya tetap sama. Ini begini, hitung aja dulu semua ini inersianya ini berapa, tanpa ada bolongan yang ini. Lalu hitung bolongan ini, lalu kurangkan. Itu selesai. Itu yang ditulis di sini. Ya. Makanya ini bentuknya jadi 2. BH pangkat 3/12 ini kan yang utuh ini.
1/12 BH pangkat 3. Ini yang kecil. Ini bentuknya juga sama karena sama-sama persegi. Tapi saya tulis B1H1 karena di situ saya tulis ini B, yang ini B1, yang ini lebarnya. Lalu tingginya ini H1, ini H, ini B. Jadi inersia penuh dulu, lalu dikurangi inersia yang kecil di tengah-tengah ini. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Usus ini mudah sekali. Bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk yang bolong seperti ini lagi, tapi ini bentuk C, sebenarnya pada prinsipnya tetap sama. Mau hitung dulu inersia ini kecil ini, ditambah inersia ini, ditambah lagi inersia ini, boleh. Ya, boleh. Tapi tetap orientasinya ke sini, karena pulsa beratnya penampang ini di tengah-tengah ini. Lalu kita akan dapatkan rumusnya nanti sama persis ya. Oke, ada pertanyaan? Cuman di sini saya sebut persamaan yang sama berlaku juga untuk penampang kanal seperti terlihat pada gambar di samping dengan memandang bagian yang hilang sebagai area negatif. Tetapi penentuan IY untuk IX-nya nggak ada masalah. IY-nya kasus penampang kanal seperti ini nanti kita akan butuhkan yang disebut teorema sumbu sejajar. Nanti minggu depan ini saya bicarakan. Minggu depan libur, nggak libur toh. Hari Selasa depan tanggal 26 ya, nggak libur ya. Kita liburnya sampai tanggal 25, tanggal 21 sampai 25. Jadi 26 minggu depan kita tak masuk sekali lagi. Ya. Oke, saya kira itu dulu. Kecuali ada yang mau ditanya, ini sudah 11:04 hampir. Oke, agak cepat. Halo? Ada, Pak. Ada, apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau begitu tolong cepat-cepat saya panggil presensinya ya, sebentar ya. Oke, Pak. Sebagian udah saya centang tadi di awal, itu kenapa tadi di awal saya diam. Nama-nama yang sudah muncul sudah. Jadi kalau nggak saya panggil bukan berarti nggak ada. Sekarang saya panggil Chandra, ada nggak? Agak cepat. Chandra. Oke, Rahmat Elvianus. Hadir, Pak. Oke, cepat-cepat ya. Christian boleh? Christian boleh? Evendri Senop. Evendri. Harun. Deosterius. Wah, ini sebenarnya kalau kalian menulis nama secara teratur, tapi di sini kan kadang-kadang namanya juga aneh-aneh buatnya gitu loh. Saya sulit mencocokkan dengan presensi. Harusnya membuat akun itu yang formal. Misalnya Carlos 19311812 misalnya gitu kan enak nyarinya di presensi mudah sekali. Ini namanya aneh-aneh sih. Ada yang disambung semua gitu, ada angka pakai angka, kan repot saya nyarinya di presensi, saya nggak tahu siapa itu. Itu kenapa selalu saya panggil. Oke, saya panggil lagi Harun. Deosterius. Halo Yang Pak. Esther. Halo. Ya halo, ngomong namanya langsung. Yang boleh gabung dengan Andre Pak Andrianto. Siapa? Yang boleh, Christian boleh. Oke. Evendri Senop. Harun. Deosterius. Wah, Pak. Yan Esther Ayub. Dwi Putra. Aloysius. Hadir, Pak. Hadir. Meli. Meli Iranata. Remis.
Ini juga sekalian ngecek sebenarnya kuliah atau enggak gitu loh. Jangan-jangan dia Hadir, Pak. tapi terus tinggal tidur. Bisa. Pak Meili hadir. Udah oke. Remis. Hadir, Pak. Wikiles. Ripka. Ada, Pak. Lalu Jonathan. Pak hadir. Tori, Primus. Markus. Tori, Primus ada. Wah, sudah. Gustar. Gustar hadir. Gustar hadir, Pak. Oke. Hemat. Pak, hadir, Pak. Agak cepat karena saya udah hampir telat ini. Radius, Hadir, Pak. Loisman, Hadir. Yefta Hura, Markus. Hadir, Pak. Ngomong dulu. Markus oke. Yuso. Nah, itu ada yang bunyiin musik lagi, siapa itu? Aduh. Taufik. So hadir, Pak. Siapa? Pak. Taufik hadir. Miser. Hadir. Oke. Famoni Zatulo. Ini lama-lama menghilang ini. Arme. Hadir, Pak. Masih sehat? Hadir, Pak. Sehat, Pak. Puji Tuhan. Robetius. Hadir, Pak, hadir. Waduh, kok lama ya jawabnya. Vincentia. Hadir, Pak. Oke, Pingkan. Ini kemarin dicari orang tuanya. Udah dibawa pulang. Kemarin katanya sih udah ketemu, Pak. Oh, udah ketemu. Ya sudah. Ini Pak, siapa yang jawab? Ini Pingkan bukan? Tina, Pak. Oh, Pingkannya kemana? Udah pulang? Kalau pulangnya belum paham, Pak. Tapi kemarin udah ketemu sama orang tuanya katanya. Oh, tuh udah ketemu. Oh ya sudah. Jeffrey. Van Konstan. Lidwina. Ada, Pak. Nordiance. Nordi. Terus Donikus. Pak. Nordiance. Nggak masuk. Petrus Donikus. Pak. Hadir. Ya. Oh, hanya Pak yang kedengarannya. Oke, lanjut. Juarto Bill. Hadir, Pak. Hadir, dia ada gabung dengan saya, Pak Daniel Pote. Gabung sama Pote. Iya. Mana orangnya? Mana orangnya Juarto Bill? Hadir, Pak. Juarto, Pak. Oh, pergi gitu. Enggak pergi, Pak. Nah, dia mana? Coba ngomong kalian berdua dulu. Ada kuliah lagi yang satu tadi, Pak. Kuliah apa? Pimpinan. Kok bisa? Saya gabung sama Daniel Pote, Pak. Bogdan. Ada Afri. Ada ini. Yeftaura hadir, Pak. Siapa? Yeftaura, Pak. Tadi udah dipanggil berkali-kali. Ya udah.
Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ian Peter, Sandi, Lende. Udah masuk. Riyandi Citra. Udah masuk. Ardi Andrianto. Hendrik. Oh, lama sekali jawabnya. Hendrikus. Pak. Endra tadi Pak. Siapa? Waduh kok. Namaku belum disebut Pak. Siapa? Firdausia Pak. Belum. Kelas 1. Ada yang tidak saya panggil karena sudah saya centang ketika di awal-awal tadi saya udah lihat namanya muncul. Pak. Tapi saya dari tadi dengerin Pak. Apa? Hendrikus ada enggak? Coba aja. Andreas. Jangan ngomong-ngomong dulu, yang lain jadi nggak dengar. Hadir, Pak. Siapa yang hadir? Sebutkan namanya. Masalahnya udah lama dipanggil. Pak. Andreas Kristanto. Ya. Mas Niwati. Ada Pak. Aryo Putra. Aryo Putra malah hadir. Okta.